Menurut Willis Thomas, proyek merupakan suatu kegiatan yang dapat dilakukan untuk menghasilkan produk, hasil, ataupun suatu layanan yang bersifat tangible atau nyata. Nah, dalam pelaksanaan suatu proyek dikenal istilah manajemen proyek yang merupakan suatu standar yang harus diterima secara universal di mana proyek tersebut dilaksanakan untuk mencapai tujuan dari para pemangku kepentingan. Dalam hal ini, pemangku kepentingan yang dimaksud ditentukan batasannya dalam konsep profession dan job function dalam teori boundaries of project management yang menggambarkan kumpulan orang-orang tertentu dengan pendidikan, sertifikasi, ataupun keterampilan khusus dan bertanggung jawab langsung terhadap proyek yang dilaksanakan. Namun, dalam praktiknya, para pemangku kebijakan tersebut dapat juga berasal dari luar penanggung jawab langsung proyek loh. Nah, Willis Thomas membagi para aktor tersebut ke dalam 4 kategori utama, yaitu regulator, vendors, customer atau masyarakat, dan ada juga pihak pekerja atau yang disebut dengan employee. Persuasi merupakan suatu komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi orang lain melalui cara-cara tertentu sehingga orang tersebut mau melakukan sesuatu sesuai kehendak menyampai pesan tanpa adanya paksaan. Persuasi ini dapat dilakukan dengan pertemuan antara beberapa pihak sehingga adanya perubahan respons yang dihasilkan. Negosiasi adalah cara berkomunikasi yang dilakukan untuk membicarakan, mendiskusikan, dan menawarkan alternatif pilihan agar dapat mencapai kesepakatan pada pihak-pihak yang terlibat sehingga tercapainya tujuan bersama. Dalam arti lain, negosiasi merupakan bentuk win-win solution untuk mencari titik tengah dalam menentukan suatu keputusan. Resolusi konflik merupakan upaya transformasi hubungan agar dapat ditemukan jalan keluar dari situasi yang rumit atau sulit dan mencapai perdamaian dengan solusi yang disepakati bersama. Terdapat 2 metode resolusi konflik, yaitu pengaturan sendiri oleh pihak-pihak yang terlibat dan intervensi dari pihak ketiga. Nah, untuk mengenal lebih jauh terkait konsep dari suatu proyek, kita dapat melihat contohnya dari proyek yang saat ini sedang ramai diperbincangkan, yaitu proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, di mana proyek ini merupakan jenis proyek yang bergerak di bidang layanan transportasi publik dan dikatakan memiliki keunggulan karena menggunakan teknologi kereta cepat terbaru yaitu CR400AF dengan kecepatan 420 km per jam. Sehingga jarak antara Jakarta dengan Bandung dapat ditempuh hanya dengan waktu 36 menit saja untuk setiap perjalanan langsung. Untuk memahami lebih jauh terkait peran para pemangku kebijakan dalam suatu proyek, hari ini kita akan melakukan simulasi yang menggambarkan peran para pemangku kebijakan dalam proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dalam fokus group discussion yang bertemakan apakah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung perlu dilanjutkan. Adapun para aktor yang terlibat pada diskusi hari ini, yang pertama dari pihak regulator, hari ini kedatangan Saudari Aulia Syifa selaku perwakilan pemerintah. Selanjutnya dari pihak vendor, kita kedatangan Saudari Ayu Sinta selaku perwakilan PT Kereta Cepat Indonesia Cina. Kemudian dari pihak employee ada Saudari Beta Kanya selaku perwakilan pekerja proyek kereta cepat Jakarta Bandung. Serta dari pihak customer ada Saudari Musfira selaku perwakilan dari masyarakat. Dan saya sendiri, Azhara Fani, hari ini akan berperan sebagai moderator yang akan menuntun jalannya diskusi. Oke, sebelum mengawal diskusi pada hari ini, perlu diketahui bahwa isu utama yang terjadi dalam pelaksanaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini adalah mandeknya proyek akibat adanya pembekakan dana, kemudian adanya rencana penggunaan dana APBN untuk mendukung pendanaan tersebut, serta urgensi kebutuhan layanan kereta cepat yang masih dipertanyakan. Oleh karena itu, untuk mengawal diskusi, saya akan memberikan pertanyaan pembuka kepada Saudari Ayu Sinta selaku pihak vendor terkait apakah benar permasalahan mengenai pendanaan menjadi salah satu alasan utama mandeknya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Bagaimana Saudari Ayu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya moderator. Jadi memang selama berjalannya proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang saat ini kami dari PT KCIC jalankan itu seringkali mengalami hambatan berupa pembengkakan dana atau cost overrun. Dan ini juga menghambat jadi proses pembangunan yang sering mandat
Dan juga skema pembangunan proyek yang selama ini dijalankan oleh kami itu melibatkan anggaran dana yang semulanya bisnis to bisnis, sehingga ada paradigma perubahan menjadi pelibatan dana dari pemerintah. Jadi hal ini juga menjadi tantangan bagi kami selaku vendor untuk memanage dana pemerintah tersebut dengan baik. Jadi data yang kami miliki hingga akhir tahun 2021 lalu itu kurang lebih proyek kereta cepat ini sudah 3 kali mengalami pembengkakan biaya dari yang semuanya kisaran 5,9 miliar US dollar menjadi 6,07 miliar US dollar, dan kini juga berpotensi untuk menjadi pembengkakan kembali menjadi 7,37 miliar US dollar. Nah, cost overrun dari pembangunan proyek kereta cepat ini diketahui bukan hanya terjadi di Indonesia saja, namun juga sejauh yang kami vendor ketahui itu terjadi di proyek-proyek di kereta cepat di luar negeri. Nah, ini tuh disebabkan oleh sifat proyek kereta cepat yang sangat kompleks dan juga didorong oleh penganggaran awal yang terlalu optimis. Dan selain itu adanya kegagalan tata kelola manajemen proyek dari berbagai stakeholders, dan juga adanya faktor dari penundaan pembebasan lahan akibat dari pandemi COVID-19 yang semakin melebar di Indonesia. Saudari Ayu, berdasarkan jawaban tersebut saya dapat menangkap bahwa memang benar isu pendanaan menjadi salah satu permasalahan utama dalam proyek ini. Dan sebelum kita bertanya lebih lanjut kepada pihak vendor, saya ingin mendengar terlebih dahulu klarifikasi dari Saudari Aulia selaku pihak pemerintah terkait penggunaan dana APBN untuk menutup kendala biaya dalam proyek ini. Apakah hal tersebut benar-benar dapat dilakukan, Saudari Aulia? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, moderator. Jadi ya memang benar Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 mengenai perubahan atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015 tentang percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung. Nah, perubahan dalam Perpres tersebut itu terkait dengan pembiayaan yang diatur pada Pasal 4 Ayat 2 yang menyatakan bahwa pendanaan lainnya dapat berupa pembiayaan dari APBN dengan memperhatikan kapasitas dan kesinambungan fiskal. Nah, kemudian secara lebih rinci juga diatur dalam Pasal 4 Ayat 3 bahwa PMN atau penyertaan modal negara dilakukan kepada pimpinan konsorsium BUMN untuk membiayai pemenuhan kekurangan kewajiban modal maupun kekurangan akibat kenaikan atau perubahan biaya proyek. Jadi, dengan perubahan Perpres tersebut tentunya menjadi dasar hukum yang sah sehingga dapat dilakukannya pembiayaan melalui APBN. Seperti itu. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Berdasarkan jawaban Anda, berarti memang penggunaan APBN ini memungkinkan ya untuk dilakukan. Namun dengan menilik berbagai permasalahan publik yang lebih krusial dan membutuhkan dana yang besar saat ini, apakah menurut Anda penggunaan APBN untuk proyek kereta cepat ini dapat dikatakan etis, Saudari Aulia? Baik, dibandingkan dengan membicarakan etis gitu ya, dari pandangan kami sebagai pemerintah sendiri, hal tersebut perlu untuk dilakukan gitu, akibat adanya tadi sudah dijelaskan ya, cost overrun atau pembengkakan biaya. Nah, pembengkakan ini kan terjadi akibat faktor seperti pengadaan lahan serta perubahan kondisi geografis yang dari yang awalnya diperkirakan begitu. Nah, selain itu dipengaruhi juga oleh kondisi pandemi COVID-19 yang tentunya di luar dugaan dan juga di luar kendali dari pihak manajemen yang menyebabkan anggota konsorsium BUMN Indonesia juga mengalami kesulitan cash flow seperti itu. Sehingga pembiayaan melalui APBN ini tidak dapat dihindari gitu. Jadi ini merupakan sesuatu yang perlu untuk dilakukan seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya, Saudari Aulia. Sebelum itu saya akan beralih kepada perwakilan dari masyarakat terlebih dahulu, Saudari Musfirah. Berdasarkan sudut pandang Anda sebagai masyarakat, bagaimana tanggapan Anda terkait penggunaan APBN dalam proyek ini? Baik, terima kasih. Dari pandangan kami, selaku masyarakat, penggunaan APBN ini dalam menyikapi pembengkakan biaya yang menimbulkan keresahan dari perspektif masyarakat yang menilai pembengkakan anggaran ini dapat berpotensi membebani kas negara seiring meningkatnya jumlah utang negara, mengingat proses negosiasi awalnya dengan pihak Cina telah menjamin bahwa pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ini tidak akan membebani dana APBN Indonesia. Nah, oleh karena itu, dari masyarakat sendiri menuntut untuk komitmen pemerintah untuk bertindak tegas maupun
strategis dalam menyikapi proyek pembangunan ini agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, yaitu inefisiensi biaya. Terima kasih. Baik, berdasarkan jawaban tersebut, poin yang dapat saya tangkap adalah masyarakat merasa cukup ragu ya mengenai penggunaan dana APBN ini. Nah, dari hal tersebut saya ingin kembali kepada Saudari Ayu selaku pihak vendor. Dalam sudut pandang Anda, jika memang APBN ini tidak digunakan begitu ya, apakah pihak vendor dapat menyanggupi apabila melakukan pendanaan sendiri? Terlebih lagi sesuai kesepakatan awal, proyek ini kan memang berkonsep bisnis to bisnis ya. Bagaimana Saudari Ayu? Baik, terima kasih moderator. Memang seperti yang juga dijelaskan sebelumnya bahwa proyek kereta cepat ini awalnya memang menggunakan skema business to business. Artinya bahwa BUMN yang seharusnya memenuhi kewajiban pendanaan. Namun karena konsorsium perusahaan BUMN yang terkena dampak pandemi itu mengalami kemunduran, jadi tidak bisa memenuhi ekuitas awal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, maka dirasakan kami selaku vendor dari PT KCIC itu belum mampu untuk melakukan pendanaan mandiri tanpa adanya bantuan dari APBN maupun bantuan eksternal lainnya. Nah, di sini juga total dan jadi juga bahwa kurang lebihnya penyertaan modal negara yang sudah kami dapatkan itu kurang lebih sebesar 4,3 triliun rupiah, di mana dana itu akan dipakai untuk membayar base equity capital atau kewajiban modal dasar yang sebelumnya tidak dapat dipenuhi oleh BUMN yang terkait di PT KCIC. Nah, di sini juga kami selaku vendor dari PT KCIC itu mendapat bantuan dari pihak eksternal, pinjaman dari China Development Bank atau CDB. Yang kita perkirakan itu sebesar 4,55 miliar US dollar atau sekitar 64,9 triliun rupiah. Jadi di sini kami sebagai vendor itu dapat mengatakan bahwa kapasitas PT KCIC untuk mendanai sendiri proyek kereta cepat itu belum cukup mumpuni saat ini karena didorong juga adanya cost overrun yang saat ini juga kami sedang negosiasi terkait dengan solusi dari cost overrun dengan pembatasan biaya-biaya yang dinilai kurang inefisien yang sekarang juga sedang dikaji oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Indonesia. Nah, di situ juga kami juga terus berupaya untuk menegosiasi tentang restrukturisasi kepemilikan saham antara konsorsium BUMN dan juga konsorsium perusahaan China dan untuk terkait efisiensi dan peningkatan efektivitas dari pengambilan keputusan dari proyek kereta cepat yang dinilai itu juga masih memiliki berbagai evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya. Baik, terima kasih atas tanggapannya Saudari Ayu. Berarti hingga saat ini memang masih dilakukan proses negosiasi ya untuk menentukan penggunaan APBN dalam proyek ini. Kemudian berangkat dari isu pendanaan, saya akan beranjak pada isu selanjutnya yaitu terkait urgensi pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang hingga saat ini masih menjadi pertanyaan. Saya ingin bertanya kepada Saudari Musfira terlebih dahulu, sekaligus berkaitan dengan keresahan dan mungkin ketidaksetujuan masyarakat atas penggunaan APBN tadi. Menurut Anda, bagaimana sebenarnya urgensi terkait kebutuhan akan kereta cepat Jakarta-Bandung ini? Apakah masyarakat memang membutuhkannya atau justru proyek ini sebenarnya dapat ditunda karena tidak begitu dibutuhkan kehadirannya? Silakan Saudari Musfira. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dari masyarakat sendiri berpendapat bahwa proyek kereta cepat ini memiliki urgensi untuk penyelenggaraan pembangunan ini masih dinilai belum memenuhi urgensi yang mendesak untuk segera dioperasikan. Publik menilai bahwa masih banyak terdapat opsi transportasi yang lain dapat digunakan untuk berpergian Jakarta-Bandung. Kendati demikian, juga kedua wilayah ini juga memiliki infrastruktur jalan yang cukup memadai sehingga tidak menyulitkan untuk menggunakan opsi transportasi lainnya, sehingga dapat dikatakan bahwa hal ini juga berkaitan dengan publik meragukan nilai aspek significance atau urgensi atau importance yang memenuhi hal ini untuk segera dilakukan. Selain itu juga dari estimasi harga yang telah dipaparkan bahwasanya harga ini juga cenderung tinggi sehingga publik juga bingung siapa publik yang dapat dikatakan dapat menjangkau harga tiket ini. Kalau misalnya memang layanan ini diselenggarakan untuk seluruh masyarakat
gitu. Dan estimasi harga yang cukup tinggi ini juga meragukan dari aspek merit atau kualitas yang disediakan oleh penyedia layanan. Dan terakhir, pertimbangan pembangunan kereta cepat ini merupakan upaya yang katanya untuk menghilangkan stigma Jawa sentris tapi Indonesia sentris. Namun publik juga meragukan bahwa mengingat pembangunan kereta cepat ini juga masih berlokasi di wilayah Pulau Jawa dan juga masih ada permasalahan lainnya gitu kalau untuk menangani Indosentris ini, yaitu ketidaksetaraan antar daerah, kesenjangan besar antara harga antar barang wilayah, dan juga hal ini juga berkaitan bahwasanya publik masih meragukan untuk unsur worth atau nilai atau value yang diperoleh dari layanan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya Saudari Musfira. Berdasarkan jawaban tersebut, saya akan kembali terlebih dahulu kepada Saudari Aulia selaku pihak pemerintah. Dengan rendahnya tingkat urgensi dari sudut pandang masyarakat tadi, menurut Anda mengapa proyek ini terkesan dipaksakan begitu ya, Saudari Aulia? Baik, terkait dengan hal tersebut ya, sebetulnya ini kan merupakan proyek yang sudah lama direncanakan. Kita memang memiliki target pertumbuhan ekonomi sehingga dibutuhkan investasi yang besar gitu. Nah, proyek ini menjadi salah satu yang mengundang investasi yang besar. Dengan inisiasi bersama China Railway Corporation yang berminat membangun kereta cepat ini, maka kita jalankan gitu awalnya dengan pembiayaan di luar APBN. Nah, untuk sekarang kenapa tetap dilanjutkan? Karena menurut PT KCIC sendiri progres proyek ini sudah mencapai 79%, di mana itu ya sudah dekat dengan kata rampung ya. Kereta cepat ini juga sebetulnya merupakan solusi transportasi jangka panjang yang dipersiapkan sebagai alternatif transportasi tahun-tahun ke depan pada wilayah tersebut. Jadi mungkin memang masyarakat belum melihat urgensinya secara jelas ya pada saat ini, namun memang proyek ini direncanakan untuk dampak yang lebih makro dan dilihat dalam jangka panjang, seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya Saudari Aulia, tetapi apabila dapat saya kaitkan dengan pendapat dari Saudara Luhut Binsar Panjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, beliau mengatakan bahwa memang benar proyek ini masih dipertanyakan feasibility atau kelayakannya. Dan jika memang seperti itu, maka bukankah perencanaan dan perhitungan proyek ini perlu dipertanyakan? Dan mengapa proyek ini kemudian tetap diizinkan dan disepakati sejak awal jika feasibility-nya saja masih diragukan? Baik, terkait dengan perizinan ya, pemerintah memang kami selaku regulator itu memberikan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas dipenuhinya syarat yang diperlukan gitu. Pemberian izin ini diatur dalam peraturan Menteri Perhubungan nomor 66 tahun 2013 tentang perizinan penyelenggaraan prasarana perkereta-apian umum. Nah, ada 3 izin yang perlu dipenuhi oleh KCIC untuk dapat melakukan pembangunan dan operasi, yaitu ada izin usaha, izin pembangunan, dan izin operasi. Kami memberikan izin kepada PT KCIC untuk melakukan pembangunan atas dasar dipenuhinya persyaratan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan penilaian mengenai perencanaan dan perhitungan proyek ini terkait langsung dengan perusahaan yang mengelola, baik BUMN konsorsium maupun perusahaan yang bermitra. Jadi terkait dengan feasibility study atau kajian kelayakan juga telah dilaporkan kepada kami dan kami telah periksa, dan beberapa kali kami juga memberikan tanggapan tertulis maupun audit dokumen finansial seperti itu. Jadi feasibility study yang diajukan kepada kami juga kami periksa seperti itu. Baik, berarti dalam argumen pembelaan Anda, penilaian mengenai perencanaan dan kajian kelayakan tersebut telah selesai diperhitungkan dan diaudit ya, Saudara Aulia. Selanjutnya, setelah mendengarkan beberapa pendapat dan klarifikasi dari 3 stakeholder tadi, selanjutnya saya akan beralih kepada Saudari Beta Kanya selaku pihak pekerja proyek terkait bagaimana kesejahteraan para pekerja selama proyek ini dihentikan sementara. Apakah mengalami hambatan dalam hal pengupahan misalnya, atau seperti apa, Saudari Beta? Baik,
Terima kasih atas pertanyaannya, moderator. Jadi memang untuk saat ini PT KCIC memang telah tepat dan sesuai gitu dalam penentuan porsi tenaga kerja yang mana sebesar 87,2% ini ialah tenaga kerja lokal gitu dan sisanya tenaga kerja asing. Nah, tenaga kerja asing yang bekerja ini memang dapat melakukan transfer knowledge kepada tenaga kerja lokal karena memang melibatkan kami sebagai pekerja lokal dalam pengoperasian alat dan teknologi baru. Nah, bahkan beberapa dari kami pun sempat dikirim ke Cina untuk menjalani pelatihan mengenai teknis-teknis operasional teknologi canggih tersebut, sehingga hal yang demikian ini dapat meningkatkan kesejahteraan kami sebagai pekerja lokal, yaitu berupa skill yang kami dapatkan. Namun memang terdapat permasalahan lainnya, yaitu yang dikeluhkan oleh sebagian besar dari kami, yaitu mengenai pemotongan gaji dilakukan oleh pihak perusahaan dengan alasan pembayaran pajak pekerja gitu. Nah, salah satu pekerja dari kami ini bahkan telah menyampaikan bahwa memang pada tahun 2020 sendiri ini potongan gajinya itu kurang lebih di atas 5 juta. Namun potongan pajak yang dibayarkan oleh kami ini para pekerja tidak disertai gitu dengan bukti pembayaran pajaknya. Nah, terlebih lagi pemotongan gaji ini tidak dilakukan secara merata pada seluruh pekerja dan jumlah potongannya pun berbeda-beda gitu tiap bulan. Nah, terkait hal tersebut, kami sebagai employee pun telah mempertanyakan gitu kejelasan kepada pihak perusahaan seperti HRD gitu. Kami sudah menanyakan memang tapi belum ada jawaban yang memuaskan gitu. Bahkan memang pada setiap penggajian, pekerja ini hanya dimintai gitu tanda tangan pada daftar penerima gaji beserta uangnya tanpa ada slip gaji yang menunjukkan keterbukaan dan transparansi kepada kami. Sementara itu jika dilihat dari daftar pekerja asing Cina, itu sebagian besar mereka itu tidak menggunakan visa pekerja dan masih menggunakan visa turis, sehingga dalam hal ini tidak ada gitu pembayaran iuran atau pengenaan pajak kepada pekerja asing tersebut. Nah, hal ini yang kami rasa mencerminkan ketidakadilan gitu moderator. Baik, terima kasih atas tanggapannya, Saudari Beta. Dapat saya tangkap bahwa ada fenomena pemotongan gaji untuk pembayaran pajak yang dilakukan oleh pihak perusahaan, namun tidak disertai dengan kejelasan bukti pembayaran pajak begitu ya. Nah, kemudian saya ingin bertanya juga kepada pihak pekerja. Menurut pendapat dari Saudari Beta, apakah mandeknya proyek kereta cepat ini memberikan kerugian bagi para pekerja dan apakah menurut pandangan Anda proyek ini lebih baik untuk dilanjutkan atau dihentikan gitu? Jadi memang pada dasarnya mandeknya proyek tersebut itu memang menimbulkan pembengkakan biaya bagi perusahaan itu sendiri karena adanya pembatasan mobilitas pekerja di masa pandemi COVID-19 ini. Maka jika dihitung dari asumsi fixed cost, kami pekerja sebenarnya pun telah dibayar gitu sesuai jadwal meskipun pekerjaan berhenti, namun tentunya ini akan menjadi biaya tambahan lagi gitu. Nah, dengan demikian dari sisi employee sendiri sebenarnya tetap akan menyerahkan keputusan ini nanti kepada penyelenggara atau regulator terkait dengan kelanjutan proyeknya. Namun harapan dari sisi employee sendiri dengan segala pertimbangan termasuk penurunan kasus COVID-19 di Indonesia, proyek ini masih dapat tetap terus dilanjutkan dengan mungkin mensyaratkan kami untuk melakukan vaksin dosis kedua sehingga mungkin kedepannya tidak ada lagi gitu pembatasan jumlah pekerja agar pekerjaan proyek ini dapat diselesaikan dengan cepat gitu, tidak terlalu lama. Nah, selain itu mungkin jika memang proyek akan dilanjutkan nantinya maka penyelenggara ini perlu membenahi gitu sistem penggajian secara jelas kepada para pekerja dan memberikan transparansi data apabila ada potongan gaji yang ditujukan untuk pembayaran pajak. Nah, itu untuk apa? Itu agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di antara para pekerja pada pihak perusahaan itu sendiri. Begitu, moderator. Baik, berarti menurut pandangan Anda, proyek ini masih dapat terus dilanjutkan, namun dengan catatan sistem penggajian yang masih harus diperbaiki, begitu ya, Saudari Beta? Baik, selanjutnya berkaitan dengan keberlanjutan proyek, terakhir saya ingin kembali kepada Saudari Ayu Sinta. Apabila proyek ini tidak dilanjutkan, bagaimana tanggapan Anda sebagai vendor mengenai kerugian yang harus ditanggung? Baik.
Terima kasih moderator. Jadi kalau perkiraan kami selaku vendor dari PT KCIC itu cost overrun atau pembengkakan biaya yang sudah tadi kita bahas bersama-sama itu kurang lebih proyek kereta cepat itu mencapai kerugian 27,74 triliun. Nah, di sini target penyelesaian dari proyek kereta cepat itu juga molor dari awalnya targetnya dari tahun 2019 hingga mundur ke tahun 2022 atau tahun ini. Jadi untuk menutup dari kerugian atau selisih antara cost overrun tadi, di sini juga kita telah mendapatkan dana bantuan dari PMN atau dari APBN negara Indonesia, dan juga kita telah mendapatkan pinjaman dari China Development Bank selaku perusahaan konsorsium Cina di PT KCIC. Dan di sini untuk statement tentang menghentikan proyek ini dirasakan merupakan keputusan yang kurang bijak karena akibat dari penghentian proyek ini justru akan meningkatkan kerugian akibat dari pinjaman yang telah didapatkan dari berbagai pihak tadi, sehingga proyek yang telah berjalan itu akan justru menimbulkan kerugian yang lebih besar. Jadi kita menilai bahwa lebih baik untuk proyek ini diselesaikan hingga selesai, hingga rampung, dan nanti untuk mendapatkan benefit dari proyek ini dibandingkan dengan menghentikan di tengah jalan tanpa adanya pemerolehan benefit sama sekali. Begitu moderator. Baik, terima kasih banyak atas tanggapan penutupnya, Saudari Ayu Sinta. Berdasarkan diskusi yang telah kita lakukan pada hari ini, saya dapat menarik beberapa poin kesimpulan bahwa permasalahan dana yang membengkak menjadi salah satu penyebab utama mandeknya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, dan penggunaan dana APBN dalam isu ini dapat dikatakan menjadi solusi. Kemudian, mengingat telah berjalan dengan jauhnya proyek ini serta potensi kerugian yang harus ditanggung apabila harus dihentikan, maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung lebih baik untuk tetap dilanjutkan. Dari diskusi tersebut, kita dapat menganalisis ciri kepribadian setiap stakeholder dalam cara komunikasi interpersonalnya. Kita dapat menganalisis menggunakan kerangka yang disebut dengan style atau strong traits you likely exhibit. Dalam kerangka ini membagi karakteristik stakeholder menjadi 4 jenis. Yang pertama, ada logic and system yang memiliki sifat metodologis, faktual, dan analytical. Yang kedua, ada task and result yang memiliki sifat bertekad, dominan, dan tegas. Yang ketiga, ada harmony and relationships yang memiliki sifat suportif, empati, dan juga kooperatif. Ya, dan yang keempat ada show and tell yang memiliki sifat verbal, impulsif, dan meyakinkan. Nah, kerangka ini dapat digunakan untuk menganalisis perilaku dari setiap stakeholder. Dalam konteks kasus ini, regulator atau pemerintah cenderung tergolong pada jenis task and result karena sifat dominan dan tegasnya sebagai regulator. Vendor atau perusahaan-perusahaan utama yang terlibat dalam proyek ini tergolong pada logic and systems karena mengutamakan perhitungan proyek yang metodologis, faktual, dan analytical. Sementara employee atau karyawan dan juga customer, dalam hal ini masyarakat, cenderung tergolong harmony and relationships mengingat kepentingannya. Baik, saudara-saudara, begitulah konklusi dari focus group discussion pada hari ini. Semoga simulasi peran-peran dari para pemangku kepentingan tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dari konsep kategorisasi aktor dalam manajemen proyek yang dikemukakan oleh Willis Thomas. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di video selanjutnya.